dasarnya tumbuhan memiliki kebutuhan yang sama, yakni terpenuhinya unsur hara, baik unsur hara makro maupun mikro. Namun kadar kebutuhan masing-masing tumbuhan akan berbeda. Bahkan satu jenis tumbuhan dalam fase yang berbeda, maka akan memiliki kebutuhan unsur hara yang berbeda pula. Nah sahabat tani, kenapa tumbuhan liar mampu tumbuh dengan baik meskipun pada lahan yang kurang subur atau lahan yang tandus? Yaitu selain kadar kebutuhan unsur hara yang berbeda, yakni lebih sedikit, juga memiliki cara penyerapan yang berbeda dari tanaman-tanaman pangan lainnya. Nah, tumbuhan liar ini memiliki kemampuan menyerap nitrit dari udara, yang nitrit apabila ketemu dengan amoniak liar yang berada di dalam tanah, maka akan menjadi nitrogen. Yang nitrogen itu akan memenuhi kebutuhan tanaman itu sendiri. Banyak yang berkata bahwa tumbuhan liar memiliki kemampuan menyerap nitrogen dari udara. Nitrogen sebenarnya belum berupa nitrogen. Namun dari udara itu nitrit, ketemu amoniak akan diolah menjadi nitrogen. Nah, sehingga dari perbedaan cara penyerapan atau pendapatan unsur hara oleh tumbuhan liar ini, maka tumbuhan liar dapat tumbuh dengan baik meskipun pada lahan yang tidak subur. Tumbuhan liar memiliki tajuk dan serat akar yang sangat kuat. Nah, dari kekuatan tajuk dan serat akar tersebut, maka sistem hormonal tanaman tersebut akan berjalan dengan maksimal, terutama hormon auksin dan sitokin, sehingga pertumbuhan batang, daun akan tumbuh dengan normal. Karena pusat daripada hormonal tanaman adalah berada di dalam akar, sehingga ketika akar kuat dan baik, maka sistem hormonal tanaman tersebut akan berjalan dengan sebagaimana. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, semuanya tidak akan ada yang sia-sia. Bagaimana tumbuhan liar yang diciptakan di alam ini, itu juga punya manfaat yang besar bagi tanah itu sendiri. Manfaat yang pertama, gunjaman akarnya yang kuat ke dalam tanah, itu membantu membentuk porositas tanah. Sehingga tanah yang pada awalnya keras, dengan adanya bantuan akar tumbuhan liar yang kuat menghunjam ke dalam tanah, maka tanah porositasnya akan menjadi lebih baik sebelum ditumbuhi tumbuhan liar tersebut. Nah, juga pada fisik daripada tumbuhan liar tersebut, itu juga calon unsur hara, menyiapkan unsur hara bagi tanaman-tanaman yang akan dibudidayakan pada lahan tersebut. Fisik daripada tumbuhan liar adalah merupakan calon unsur hara bagi tanah itu sendiri yang dipersiapkan oleh alam. Nah, sahabat tani, kenapa demikian? Karena tumbuhan liar memiliki kemampuan menyerap zat-zat aditif yang bahaya bagi tanaman lainnya, diserap dan diubah menjadi sesuatu yang lebih baik untuk menghidupi dirinya sendiri dan untuk bermanfaat bagi tanaman lain yang siap diserap oleh akar. Yang tadinya adalah residu kimia, residu bahan-bahan berbahaya, oleh tumbuhan liar itu diserap dan diubah menjadi zat-zat yang bermanfaat. Maka tidak sedikit tumbuhan liar yang punya manfaat sebagai obat. Dan tanaman liar hidup dimanapun, dikasihkan ke ternak jadi daging. Artinya zat-zat aditif yang sudah diserap oleh tumbuhan liar, ketika tumbuhan liar itu dipangkas mati, itu justru menjadi persiapan nutrisi bagi tanaman itu sendiri. Dan tumbuhan liar mampu menetralisir residu bahan-bahan kimia yang berada di dalam tanah. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh para petani zaman dulu, yaitu ada pengistirahatan lahan. Nah, sebenarnya cara itu adalah memberi kesempatan kepada tumbuhan liar menyerap zat-zat aditif di dalam tanah yang berbahaya bagi tanaman, seperti berlebihnya amoniak, berlebihnya
residu-residu dari pestisida yang kita aplikasikan untuk penanggulangan hama, maka cara yang cara alami yang sangat efektif dan bersahabat dengan alam yaitu membiarkan beberapa saat tumbuhan liar itu tumbuh untuk menyerap zat-zat aditif yang berada di dalam tanah. Zat-zat aditif yang berada di dalam tanah setelah diserap oleh tumbuhan liar itu akan berubah menjadi sesuatu yang siap diserap oleh para tanaman pangan. Nah, selanjutnya filosofi apa yang kita dapatkan dari kita mengetahui tumbuhan liar itu? Nah, sahabat tani, yang pertama adalah di awal tadi kita berbicara soal perakaran, kuatnya gunjaman tumbuhan liar ke dalam tanah itu membuat sistem hormonal tumbuh dengan baik. Nah, apa yang kita lakukan terhadap tanaman pangan yang kita budidayakan, mengupayakan agar sahabat tani, filosofi apa yang kita dapat dari kita mengetahui tumbuhan liar? Yang pertama adalah hunjaman akar yang kuat ke dalam tanah menyebabkan sistem hormonal tanaman itu berjalan dengan sempurna. Nah, seandainya itu terjadi pada tanaman pangan dan apabila kita berharap sistem hormonal tanaman pangan itu berjalan dengan baik, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk membuat perakaran itu tumbuh dengan baik. Nah, karena perbedaan antara kekuatan akar tanaman pangan dan kekuatan tumbuhan liar itu berbeda. Akar tumbuhan liar bisa menghunjam kuat pada lahan yang tandus, lahan yang keras, namun akar tanaman pangan tidak bisa sekuat tumbuhan liar. Namun keduanya memiliki kebutuhan yang sama. Ketika akar tanaman pangan menghunjam ke dalam dan bisa tumbuh dengan baik, maka sistem hormonal tanaman tersebut akan menjadi baik. Nah, bagaimana kita mengupayakannya? Penggumburan tanah itu solusi yang tepat ketika kita mau berbudidaya tanaman pangan. Maka jangan samakan tumbuhan liar yang diciptakan untuk kepentingan alam itu sendiri, tidak perlu sentuhan manusia, dan tanaman pangan tidak bisa tumbuh dengan sendiri seperti tumbuhan liar tanpa sentuhan manusia.